Halo, selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik ya. Terima kasih sudah hadir. Saya Tri Birawanuraga akan menjadi moderator dan menemani teman-teman dalam webinar Yesdoc siang hari ini. Teman-teman semua, siapa yang tidak menginginkan tubuh yang sehat dan ideal? Diet adalah salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk mendapatkannya. Sangat penting bagi teman-teman untuk menerapkan diet yang lengkap dan sehat dengan makan makanan yang lebih bergizi. Dan diet yang seimbang dapat membantu meningkatkan kesehatan fungsi dan kinerja tubuh. Bagaimana sih kiat-kiatnya? Telah hadir bersama kita Dr. Monik Caroline Wijaya, MGC Spesialis Gizi dan Klinik, yang akan mengupas tuntas bagaimana cara dan atau kiat-kiat diet yang tepat. Kepada Dr. Monik, waktu dan tempat saya sediakan. Ya, selamat sore teman-teman semua ya. Selamat sore Mas Bobi. Selamat sore. Ya, gambarnya ternyata begini lagi. Oke, sebentar. Ya, sore hari ini saya perkenalkan saya Dr. Monik Carolina Wijaya, spesialis gizi klinik dari Yesdoc ya. Pada sore hari ini saya akan sedikit sharing tentang diet yang sehat. Diet yang sehat itu seperti apa sih ya? Coba kita lihat ya. Boleh share screen ya sekarang ya? Boleh, Dok. Ya. Sudah tampil ya? Sudah ditemukan. Ya, oke. Kita mulai ya tips diet sehatnya untuk sore hari ini. Sebenarnya diet itu apa sih? Ya, kalau teman-teman tahu diet itu kan katanya yang namanya diet itu artinya untuk ngurusin badan, untuk nurunin berat badan. Ya sebenarnya diet itu adalah pengaturan makan. Pengaturan makan itu yang seperti apa sih? Yaitu yang namanya diet ya. Jadi kalau memang ada orang yang gemuk, ya memang sebaiknya berat badannya diatur supaya lebih kurus, lebih langsing. Tapi kalau memang yang berat badannya sudah kurang, memang sebaiknya diatur supaya orang tersebut bisa menambah berat badannya. Jadi itu yang namanya diet. Diet itu adalah pengaturan makan. Pengaturan makan ini harus ya memang sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kebutuhannya itu apa? Itu memang diatur seperti tujuannya. Kemudian sesuai dengan tujuannya dapat diaplikasikan. Jadi memang yang bersangkutan itu memang bisa melakukannya. Kemudian bisa dilakukan dalam jangka waktu yang lama. Jadi juga diet itu ada dasar penelitiannya. Jadi evidence base-nya tuh memang ada. Kemudian tidak membuat tubuh kelaparan. Ya sebenarnya di sini ada slogan you are what you eat. Percaya nggak sih? Percaya ya, benar loh ya. You are what you eat itu memang benar. Jadi tubuh kamu menunjukkan apa yang kamu makan. Ada beberapa diet populer yang memang yang sudah beredar ya. Ada diet keto, diet paleo, vegetarian, vegan, Mediterranean, raw diet, low carb diet, dan no sugar diet. Nah, sebenarnya diet yang mana sih yang paling cocok, yang paling istilahnya yang paling sehat untuk bisa kita ikutin? Sebenarnya diet yang paling baik adalah diet seimbang. Artinya well balanced diet itu artinya ya, jadi semua komponen nutrisi itu sebaiknya memang kita asup, kita makan, tetapi memang jumlahnya kita atur. Jadi memang sebaiknya tidak membatasi karbohidrat terlalu sedikit sekali atau lemak yang artinya nggak makan lemak sama sekali, itu sebaiknya tidak seperti itu ya. Jadi memang sebaiknya well balanced diet artinya semua komponen nutrisi itu kita asup, kita makan, tetapi memang porsinya kita atur. Oke, tujuannya apa sih diet sehat itu? Tujuannya adalah untuk mencegah penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif itu adalah apa sih? Penyakit akibat gaya hidup. Penyakit akibat gaya hidup itu contohnya apa? Obesitas, kolesterol tinggi, darah tinggi, hipertensi ya, penyakit jantung, diabetes, kanker. Itu penyakit-penyakit akibat gaya hidup itu bisa kita kontrol dengan mengatur makan kita. Kenapa? Karena penyakit-penyakit ini merupakan 5 kematian tertinggi, 5 penyebab kematian tertinggi di dunia. Memang ada penelitiannya ya, dari WHO juga sudah menyatakan bahwa 5 penyebab kematian tertinggi adalah penyakit-penyakit gaya hidup. Penyakit kardiovaskuler, penyakit saluran napas juga ya, kanker, diabetes, dan juga stroke. Faktor risikonya apa ke penyakit-penyakit itu? Yaitu
gaya hidup yang tidak sehat. Artinya dietnya tidak sehat, merokok, kurang aktivitas fisik, juga konsumsi alkohol. Nah, di sini ada gambar ya juga menunjukkan bahwa sekarang, zaman modern itu lebih dari 95% dari penyakit-penyakit yang kronik, ya penyakit degeneratif itu disebabkan oleh karena memang salah makan, makannya salah, kemudian bahan-bahan makanan yang memang tidak sehat, kemudian juga defisiensi nutrisi, jadi artinya kekurangan zat gizi tertentu dan juga kurangnya aktivitas fisik. Jadi tinggal kita pilih, kita mau fitness atau fatness. Tipsnya apa sih sekarang? Tips diet sehat ya. Setelah kita tahu tadi pendahuluannya, sekarang kita masuk ke dalam tips diet yang sehat. Tips diet yang sehat adalah yang utama adalah 3J. 3J itu adalah jadwal, J1 jadwal, J yang kedua jenis, J yang ketiga itu jumlah. Itu yang kita sebut dengan pola makan yang sehat. Nanti akan saya jabarkan satu persatu ya mengenai 3J ini. Pertama jenis. Jenis itu ya, kalau jenis nutrisi itu ada beberapa macam. Ada banyak macam ya sebenarnya, tapi terutama yang penting itu karbohidrat, protein, lemak, dan juga vitamin dan mineral. Ya. Karbohidrat itu apa sih? Contohnya kan udah tahu ya, karbohidrat contohnya nasi, roti, kentang. Nah, itu tetap harus kita asup ya sebagai sumber energi, tapi bisa kita pilah-pilah lagi. Karbohidrat ini ada yang kompleks, ada yang simpleks, ada yang indeks glikemiknya tinggi atau rendah, glikemik load-nya juga ya, beban glikemiknya tinggi atau rendah, kemudian kuantitas dan kualitasnya juga harus kita perhatikan, seratnya juga, serat itu masuk ke dalam karbohidrat ya, kemudian fruktosa dan juga gula atau pemanis. Itu nanti akan saya jabarkan juga satu persatu ya mengenai karbohidrat ini. Kemudian untuk protein juga ada protein hewani dan ada protein nabati. Protein hewani itu contohnya telur ya, telur, ayam, daging, ikan itu termasuk ke dalam protein hewani. Dan kemudian protein nabati itu contohnya adalah kacang-kacangan, tahu, tempe. Itu masuknya ke dalam protein nabati. Kemudian lemak. Lemak itu kita bisa bagi menjadi lemak yang kualitasnya baik atau kualitasnya kurang baik. Kemudian kuantitas, artinya jumlah asupan lemak yang kita butuhkan itu berapa sih? Nah, itu nanti akan dibahas juga. Kemudian lemak juga bisa kita bagi ya, kalau kita pernah dengar lemak itu ada asam lemak tidak jenuh, asam lemak jenuh. Kemudian yang tidak jenuh itu ada yang dibagi asam lemak tidak jenuh tunggal, tidak jenuh ganda. Nanti saya jabarkan juga. Kemudian ada yang pernah dengar ya, omega 3, omega 6, omega 9. Nah, kemudian vitamin dan mineral itu juga nanti akan saya bahas ya. Kita masuk ke jenis yang pertama, karbohidrat. Karbohidrat itu banyak ya orang yang takut ya kalau mau nurunin berat badan, mau diet sehat itu dietnya no karbo. Jadi sebenarnya karbo itu apa sih? Karbo itu adalah bahan makanan sumber energi. Ini harus mencukupi 45-65% dari total kalori yang kita asup. Dari 45-65% ini kita bagi menjadi karbohidrat simpleks dan karbohidrat kompleks. Nah, karbohidrat yang simpleks itu artinya karbohidrat yang mudah dicerna. Contohnya itu apa sih? Contohnya tepung-tepungan, gula pasir. Jadi bahan makanan sumber karbohidrat yang bentuknya sudah sederhana, yang mudah dicerna, yang cepat menaikkan gula darah. Nah, ini asupan karbohidrat simpleks ini dibatasi hanya kurang dari 10%. Ya. Dan gula pasirnya ini termasuk ke dalam karbohidrat simpleks itu kurang dari 5%. Kurang dari 5% ini berapa banyak sih sebenarnya? Kurang lebih 4-5 sendok teh per hari. Ya, jadi itu kurang lebih 20-25 gram. Kemudian mengenai low GI, low GL ini artinya indeks glikemik ya. Jadi indeks glikemiknya sebisa mungkin itu kita pilih yang rendah. Jadi artinya tidak cepat menaikkan gula darah. Kemudian untuk serat itu juga masuk ke dalam kategori karbohidrat. Dianjurkan konsumsi serat memang ada ya. Per 1000 kalori asupan makanan kita adalah 14 gram. Itu nanti saya jabarkan juga. Kemudian fruktosa. Fruktosa itu gula-gula yang terdapat pada buah ya, sama dari madu seperti itu atau dari pemanis-pemanis. Nah, itu dianjurkan kurang dari 12% per hari. Kemudian juga ada namanya pemanis buatan atau sweetener. Nah, ini tadi mengenai indeks glikemik. Indeks glikemik itu artinya
kecepatan suatu bahan makanan untuk menaikkan gula darah. Jadi semakin tinggi indeks glikemiknya, artinya per 100 gram ya, per porsinya bahan makanan itu dia dapat menaikkan gula darah secara cepat dibandingkan dengan yang rendah. Memang sebaiknya kita memilih bahan makanan yang indeks glikemiknya itu rendah, artinya tidak cepat menaikkan gula darah. Kemudian setelah kita tahu indeks glikemiknya rendah, kita tahu pernah dengar juga nih namanya glycemic load atau beban glikemik. Artinya apa sih? Artinya seberapa besar jumlah karbohidrat, jadi gramnya ya, porsinya itu dari bahan makanan yang misalnya indeks glikemiknya rendah atau tinggi, itu dapat menaikkan gula darah juga. Seperti itu. Jadi artinya biarpun bahan makanan itu indeks glikemiknya rendah, artinya tidak boleh dikonsumsi dalam jumlah yang berlebihan juga, karena dapat menaikkan gula darah juga. Seperti itu. Contohnya ya, contoh misalnya kita tahu nasi merah itu lebih bagus daripada nasi putih. Kenapa? Karena nasi merah memang tidak cepat menaikkan gula darah dibandingkan nasi putih. Tetapi setelah kita tahu bahwa nasi merah itu sehat, indeks glikemiknya rendah, bukan berarti kita terus bisa makan nasi merah itu dalam porsi yang besar. Gitu. Oh, ini nasi merah nih sehat nih, udah gue makan aja deh yang banyak. Bukan seperti itu ya. Jadi memang tetap porsinya kita atur. Nah, kemudian bagaimana sih kita menyiasati supaya makanan yang kita asup itu dapat menjadi indeks glikemiknya rendah, beban glikemiknya rendah. Kita mix and match ya. Jadi kita campur, kita kombinasi. Minimal harus mengkonsumsi 5-6 porsi sayur dan buah dalam satu hari. Jadi kalau misalnya 3 kali makan sudah ada 3 porsi sayur, berarti masih ada 3 porsi buah. Seperti itu ya. Jadi 2-3 porsi buah. Jadi kurang lebih 5-6 porsi sayur dan buah. Konsumsi kacang-kacangan juga ditingkatkan. Konsumsi ikan ya, produk ikan juga ditingkatkan. Kemudian produk susu yang rendah lemak juga bisa kita manfaatkan ya untuk menurunkan indeks glikemik. Kemudian perhatikan juga pengolahan makanan ya, dan kadar kematangan dari suatu bahan makanan ini, terutama kalau kadar kematangan ini dari buah ya. Jadi buah-buahan yang terlalu matang itu indeks glikemiknya tuh cenderung lebih tinggi dibandingkan yang kurang matang. Jadi sebenarnya dengan kombinasi yang tepat, makanan yang tinggi indeks glikemik itu bisa kita siasati supaya menjadi rendah indeks glikemiknya. Contohnya apa sih? Bingung kan ya? Contohnya nasi deh, nasi putih. Nasi putih itu kan indeks glikemiknya cenderung tinggi ya. Nah, tapi kalau kita bisa menyiasati misalnya dengan makannya ditambah dengan sayur, ditambah dengan buah, ditambah dengan lemak, atau misalnya dibikin nasi goreng tapi yang lemaknya nggak banyak ya, itu bisa menurunkan indeks glikemik. Tapi tetap makannya juga harus nggak boleh terlalu banyak, ada porsinya. Nah, ini untuk mengenai serat ya, tadi 14 gram per 1000 kalori per hari, itu rekomendasinya kurang lebih 5 porsi sayur dan buah. Satu porsinya tuh berapa sih? 1 cup. 1 cup itu seberapa? 1 mangkok kecil, kurang lebih 1 mangkok. Kalau makan mie ya, ada kuahnya kan, nah itu segitu, semangkok kuahnya itu. Kurang lebih ya, itu 1 porsinya. Kemudian fruktosa. Fruktosa itu adalah apa sih? Fruktosa adalah gula atau karbohidrat sederhana yang secara alami memang terdapat pada buah, pada sayur, dan madu. Nah, terus kemudian fruktosa ini kontrol glikemiknya atau kecenderungan untuk menaikkan gula darahnya tuh lebih bagus dibandingkan dengan sukrosa atau gula pasir ya. Dan tidak meningkatkan kadar trigliserid selama asupannya tidak berlebihan, artinya tidak lebih dari 12%. Nah, terus artinya apa? Makan buah meningkatkan fruktosa, jadi nggak boleh dong. Nggak, sebenarnya kadar fruktosa dalam buah itu kan masih bisa ditoleransi. Artinya dalam buah itu kan masih terdapat serat, terdapat air. Jadi kadar fruktosanya itu tidak terlalu tinggi. Dan memang kurang lebih 2-3 porsi buah itu masih bukan tidak akan meningkatkan fruktosa ya. Memang kita harus pilih-pilih buahnya juga. Jadi tapi memang tidak meningkatkan fruktosa, asupan fruktosa dibandingkan dengan misalnya kita mengkonsumsi madu yang terlalu banyak ya, atau mengkonsumsi bahan makanan dengan pemanis yang biasanya bahannya dari ini, pemanisnya tuh high fructose corn syrup. Jadi artinya pemanisnya memang dari fruktosa. Itu lebih tidak dianjurkan daripada mengkonsumsi fruktosa dari buah. Nah, kemudian fruktosa ini kadarnya tinggi pada apa sih?
paling tinggi ini kalau pada bagian ini ya kita lihat ada buah-buahan kering. Buah-buahan kering itu artinya kan buah yang airnya sudah dihilangkan ya, jadi memang jadi kering. Nah itu kadar fruktosanya menjadi tinggi. Itu memang harus hati-hati, jangan terlalu banyak mengkonsumsi bahan makanan sumber fruktosa. Oke, mengenai pemanis buatan atau sweetener. Nah, sebaiknya dianjurkan membatasi asupan pemanis berkalori. Karena apa? Risiko untuk keberat badan dan penyakit kardiovaskuler atau penyakit jantung. Pemanis berkalori itu apa sih? Ya tadi gula pasir, fruktosa itu termasuk ke pemanis yang berkalori. Artinya mengandung bahan karbohidrat yang dapat menyumbang kalori dan juga menyumbang kenaikan gula darah. Nah, pemanis buatan ini bisa digunakan sebagai alternatif untuk membuat manis ya, membuat manis namanya juga sweetener ya, membuat manis makanan, tetapi dengan kalori yang rendah atau malah ada yang non kalori. Contohnya banyak ya, sudah tahu banyak beredar pemanis-pemanis buatan ini boleh dikonsumsi tapi dalam jumlah yang wajar. Kemudian mengenai protein, tadi sudah karbohidrat ya, sekarang protein. Protein ini contohnya apa ya? Tadi ya ada hewani, ada nabati. Kebutuhannya ditentukan secara individual, kurang lebih 15-30% dari kebutuhan kalori total. Jadi memang ada range-nya, range untuk kebutuhan asupan protein itu ada range-nya, dan bukan artinya protein ini menjadi lebih unggul dibandingkan dengan karbo gitu, enggak ya. Jadi memang ada porsinya. Protein juga diketahui dapat memperbaiki respon insulin, jadi dapat menjaga berat badan yang sehat. Kemudian protein yang berbasis kedelai, contohnya ya kulit kedelai itu kan dan turunannya jadi kayak tahu tempe, itu dapat memperbaiki risiko kardiovaskuler. Jadi artinya risiko-risiko penyakit jantung itu bisa kita kontrol dengan protein yang berbasis kedelai. Mengenai lemak, nah lemak ini juga kebutuhan lemak ditentukan secara individual. Artinya ada range juga, jadi kurang lebih di sini 20-35% dari kebutuhan totalnya adalah dari lemak. Dan artinya ya kalau memang kita memang mau menurunkan berat badan, bukan berarti lemaknya kita minimal banget ya, artinya nggak makan lemak sama sekali, nggak makan minyak, semua makanan direbus, itu jangan ya, karena memang kebutuhan lemak itu ada 20-35%, ya memang harus kita batasi. Kenapa? Karena lemak itu kalorinya paling besar per gram lemak ya, itu kalorinya paling besar dibandingkan dengan karbo dan protein. Tetapi kualitas ini yang lebih kita pilih dibandingkan daripada kuantitasnya ya. Kualitas artinya lemak-lemak yang baik bisa kita asup, bisa kita pilih untuk kita konsumsi daripada lemak yang kurang baik. Nah, kemudian mengenai vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral ini tujuannya apa sih? Untuk mencukupi kebutuhan antioksidan, terutama ya antioksidan. Cara mencukupinya gimana? Minimal 5 porsi sayur dan buah per hari. Kurang lebih 1 porsinya 1 mangkuk kecil ya, 1 cup tadi. Jadi bagaimana caranya? Kita makanlah beraneka ragam makanan dan lengkap. Jadi artinya makanan yang beraneka warna, beraneka ragam, beraneka jenis, itu kita konsumsi semuanya dalam 1 minggu gitu misalnya ya, nggak ketemu sayurnya itu lagi. Jadi sebaiknya dalam 7 hari itu sayurnya bisa ganti-ganti atau buahnya bisa ganti-ganti. Sebaiknya anjurannya seperti itu ya. Kemudian mengenai antioksidannya apa sih? Antioksidan itu adalah melawan stres oksidatif. Ya kita tahu ya kalau zaman sekarang zaman polusi semakin banyak apa ya virus juga lagi zamannya seperti sekarang pandemi COVID. Nah, itu stres oksidatif juga perlu kita lawan dengan antioksidan. Antioksidan ini banyak macam ya, dari nutrien non nutrien. Jadi cara mencukupinya bagaimana? Ya tadi makan beraneka ragam makanan, sayur dan buah minimal 5 porsi 1 hari. Nah, kemudian mengenai natrium, sodium, garam, itu juga ternyata ada anjurannya. Meskipun si natrium ini tidak menyumbang kalori, tapi dia memang ada anjurannya ya. Kenapa? Karena natrium ini cenderung penelitiannya ya memang ya dia dapat menaikkan tekanan darah. Kemudian natrium ini juga sifatnya kan menahan air ya. Nah, rekomendasi natrium itu berapa? Kurang lebih 2.400 mg natrium per hari. Bukan 2.400 mg garam ya, natrium. Kalau garam itu kan komposisinya natrium dan klorida.
Nah, 2.400 mg natrium ini setara dengan apa? Setara dengan 1 sendok teh peres garam dapur. Hati-hati dengan natrium yang tersembunyi. Di mana sih natrium tersembunyi itu? Di vetsin, penyedap makanan, di pengawet, soda kue, makanan ringan, makanan yang diawetkan, saus, kecap. Di sini ada contohnya ya, gambarnya ya. Tuh bisa kita lihat keju itu juga kadar garamnya juga lumayan ya. Apa nih? Keripik, chips. Nah itu terus kemudian makanan yang dikalengkan, diawetkan, di botol itu artinya banyak, bukan banyak ya, artinya hati-hati dengan natrium yang tersembunyi. Ya, natrium yang tersembunyi ini tidak bersifat asin seperti garam dapur, tapi semakin sedap. Ya, jadi memang harus hati-hati dengan natrium ini. Boleh memang kita konsumsi, tapi memang tidak dalam jumlah yang berlebih. Nah, kemudian tadi tuh ya lemak baik. Nah, itu masuk ada juga sifat antiinflamasi dari lemak-lemak baik. Lemak baik ini yang apa sih yang bersifat antiinflamasi? Yaitu asam lemak omega 3. Omega 3 tuh kalau sering baca label nutrisi ya, ada EPA, ada DHA. Nah, yang EPA EPA ini yang kita ambil sebagai sifat baik dari omega 3 yang bersifat antiinflamasi. Nah, itu kenapa sih gitu? Ternyata menurut penelitian rasio dari omega 3 dibanding omega 6 itu kalau kecil ya, jadi 3:1 atau 4:1 itu artinya dietnya itu lebih sehat, lebih bersifat antiinflamasi dibandingkan dengan diet biasa yang tidak yang biasa-biasa aja gitu ya. Artinya jadi omega 6-nya bisa 20:1 dibandingkan dengan omega 3. Nah, kemudian sumber omega 3 itu contohnya apa? Minyak ikan. Minyak ikan itu sumber EPA. Contohnya dari mana? Dari kapsul minyak ikan. Nah, sebenarnya dengan diet rendah kalori, jadi memang kita atur makannya, karbohidrat sederhananya, jadi artinya tepung-tepungan dan gula-gulaannya itu dalam jumlah yang rendah, lemak jenuhnya juga rendah. Lemak jenuh itu dapat dari mana sih? Lemak jenuh itu dari makanan yang digoreng atau dari lemak-lemak hewani. Lemak-lemak yang berasal dari hewan ya. Itu dapat meningkatkan sifat antiinflamasi. Jadi antiinflamasi dari makanan itu lebih tinggi dibandingkan diet yang itu tidak rendah kalori, tidak rendah karbohidrat sederhana, dan tidak rendah lemak jenuh. Nah, setelah kita memilih makanan ya, sekarang kita menjaga saluran cerna. Saluran cerna sehat itu mendukung untuk tubuh kita yang lebih sehat. Saluran cerna sehat itu butuh yang namanya probiotik dan prebiotik. Apa sih itu probiotik? Apa itu prebiotik? Probiotik itu adalah kuman baik ya, kalau kita pernah dengar ya, kuman baik. Kuman baik dalam usus kita. Nah, kalau prebiotik itu apa? Prebiotik itu makanannya si kuman. Jadi kan kuman itu supaya sehat, kuman baiknya supaya sehat, supaya bisa melawan penyakit, melawan kuman-kuman yang jahat, itu butuh makanan yang cukup juga. Artinya prebiotiknya juga harus cukup ya, probiotik, prebiotik. Probiotik itu contohnya apa sih? Yogurt ya, tahu ya, atau kefir. Kemudian makanan yang difermentasi. Nah, itu juga mengandung kadar probiotik yang cukup. Kemudian prebiotik itu contohnya kita bisa dapat dari serat-serat. Serat itu ya biasa ya sayur dan buah, tapi terutama ke serat-serat yang larut. Nah, ini contohnya. Contoh bahan makanan yang kiri ini probiotik ya, artinya kumannya. Kemudian yang kanan ini yang prebiotik, artinya makanannya si kuman. Nah, setelah kita memilih tadi J yang pertama ya jenis, sekarang masuk ke J yang kedua. J yang kedua adalah jumlah. Jumlah itu menentukan apa sih? Kalori. Kalori yang kita makan itu memang harus kita jaga benar ya. Nah, menentukan kalori ini apa sih? Apa saja yang mempengaruhi usia? Usia itu pengaruh banget ya. Kemudian ke tinggi badan, ke berat badan, kemudian ke faktor aktivitas. Jadi aktivitas yang kadang ringan-ringan aja dibandingkan dengan aktivitas yang berat itu kebutuhan kalorinya juga besar. Beda maksudnya ya. Nah, rekomendasi diet yang sehat itu seperti apa? Diet seimbang. Diet seimbang artinya lemak jenuhnya kurang dari 7%, kolesterol kurang dari 200 mg per hari, natrium kurang dari 2.400 mg per hari, serat lebih dari 20-30 gram per hari. Kurang lebihnya seperti itu. Tetapi tidak ada persentase yang ideal dari makronutrien ini untuk semua orang. Jadi misalnya si A, si B, si C, segini persenannya sama. Enggak ya, tidak tiap orang itu
berbeda persentasenya. Ditentukan oleh berdasarkan dari penilaian gizi. Jadi status gizi si orang tersebut seperti apa, kemudian analisis asupan sebelumnya. Jadi memang misalnya si A misalnya tidak pernah sarapan, setiap hari tidak terbiasa dengan namanya sarapan. Si B tidak memang sengaja tidak makan malam gitu misalnya ya. Kemudian atau juga si C itu lebih suka ngemil dibandingkan makan utama. Kemudian kebiasaan ini biasanya berhubungan dengan bukan gaya hidup, jadi kebiasaan hidup misalnya yang diturunkan. Jadi artinya budayanya seperti apa, budaya kebiasaan makan di keluarga seperti apa. Nah, kemudian tujuan metabolik apa yang ingin dicapai? Misalnya berat badan yang ingin diturunkan kah? Apakah tekanan darahnya yang ingin diperbaiki, atau kolesterolnya, atau gula darahnya, itu semua memang ya itu tadi ada tujuannya apa, nah itu dietnya yang diatur. Nah, ini J yang ketiga. J yang ketiga itu apa sih? Jadwal. Jadi kalau ada yang bilang ya, dibilang nggak usah sarapan atau nggak usah makan malam supaya beratnya cepat turun. Nah, sebenarnya jadwal yang benar itu adalah 3 kali makan besar ya. Makan pagi, makan siang, makan malam. Kurang lebih 2-3 kali selingan atau snack. Tapi memang kita atur lagi komposisinya, persentasenya ini kita jaga. Jangan misalnya snacknya ini tahu-tahu kalorinya sudah 30%. Snack sore juga 30%. Nah, sisa 40% dibagi ke makan pagi, siang, malam. Atau 40% dipolin di siang, pagi sama malam enggak. Jangan ya, sebaiknya sih kalau bisa terbagi rata. Jadi badan itu juga responnya juga bagus. Kemudian membaca label nutrisi. Ini penting loh ya, membaca label nutrisi. Tujuannya apa sih? Ya supaya kita tahu apa yang terkandung di dalam makanan yang kita beli, nutrisinya itu apa aja. Yang perlu kita lihat, serving size. Jadi artinya per pak makanan itu serving size-nya berapa. Jadi misalnya ini kan contohnya cup ya. Kalau cup ini serving size-nya setengah cup. Jadi artinya setengah kontainer itu. Nah, salah dia per kontainernya 8, serving per kontainer 8. Artinya ya pokoknya jadi per sajinya itu. Nanti kita lihat lagi, kalorinya berapa sih? Oh, kalorinya 200. Nanti per kontainer kan isinya 8. Berarti per bungkus itu kurang lebih 1.600 kalori. Jadi kalau memang dianjurkan takaran sajinya setengah cup, ya udah makannya yang diasup itu setengah cup. Jangan satu porsi, satu bungkus itu dihabiskan. Jadi nanti nggak sesuai hitungan kalorinya ya. Kemudian kita lihat juga total fat-nya. Total fat-nya itu berapa gram sih? Kolesterol. Kolesterol tuh nanti ya memang nyambung sih dengan fat-nya ya, dengan saturated fat, dengan trans fat, kolesterol. Kemudian sodium tadi itu, natrium, total karbohidrat. Terutama apa yang dilihat sih? Fiber sama sugar. Sugar itu masuk ke karbo sederhana tadi ya, karbo simplex. Kemudian protein. Jadi memang ya semuanya kita baca ya. Tapi setelah kita tahu berapa gramnya, terus apa artinya? Nah, kita lihat di daily value-nya. Di daily value-nya kan ada persennya. Kalau di angkanya kurang dari 5%, itu artinya sedikit. Kalau di atas 20%, itu artinya besar. Di sini ada nih yang warna pink. Oh ya, kurang dari 5% artinya rendah, di atas 20% artinya tinggi. Jadi sebaiknya yang di bawah 5% ini saturated fat, trans fat, ya trans fatnya 0 ini lebih bagus lagi. Kolesterol, sodium, sugar itu kalau bisa di bawah 5%. Tapi kalau bangsanya kayak dietary fiber, protein, nah itu kalau bisa di atas 20%. Itu bagus ya. Nah, kemudian pengolahan makanan. Kan kalau katanya mau diet direbus semua. Aduh, anyep ya rasanya ya. Nah, jadi pengolahan makanan itu ada merebus, mengukus, membakar, menumis, menggoreng. Kalau kita mau meminimalkan menggoreng, kita bisa pakai kok cara menumis ya, ditumis-tumis atau dibakar, dipanggang. Nah, itu lebih apa ya? Lebih banyak variasi dibandingkan misalnya hanya dengan direbus aja. Nah, kemudian bahan makanan di jus atau di blender sih? Kalau kita masih mau dapat serat, ya memang serat kan kita butuh ya. Lebih baik di blender, jadi jangan di jus. Jus itu kan sarinya aja yang dikeluarkan, seratnya ditinggal. Nah, kemudian mengenai protein. Protein itu pemanasan yang lama dengan suhu terlalu tinggi itu akan rusak. Jadi hati-hati untuk protein hewani yang dimasak terlalu lama.
dan terlalu panas. Kemudian lemak itu jika dipanaskan dalam suhu tinggi dan lama itu bisa menjadi hitam. Tahu ya, kayak sate yang dibakar itu atau daging yang dibakar, kemudian bisa ada hitam-hitamnya. Nah itu artinya ada lemak yang terbakar. Nah ini jangan dikonsumsi karena ini bersifat karsinogenik, artinya menyebabkan kanker. Kemudian mengenai vitamin-vitamin yang larut air, ini jika direndam ya, jadi bahan makanan kalau vitamin itu kan ada di sayur dan buah. Direndam kelamaan, dicucinya direndam kelamaan, nah itu bisa larut, hati-hati. Jadi jangan terlalu lama direndam. Kemudian vitamin-vitamin yang sensitif panas, contohnya vitamin C, asam folat, vitamin B1 itu sebisa mungkin tidak dipanaskan. Jadi dia bisa rusak kalau dipanaskan. Kemudian mineral itu biasanya sih kalium ya, natrium, kalium. Nah itu umumnya stabil dengan pemanasan, tetapi larut dalam perendaman atau pencucian karena dia memang larut air. Gitu. Kemudian mengenai manajemen berat badan, tuh kita lihat manajemen berat badan tuh tujuannya apa sih? Meningkatkan kualitas hidup. Kualitas hidupnya bisa meningkat jika berat badan itu dikontrol dengan baik pada 95% pasien. Banyak loh ya 95% itu. Kemudian angka kematiannya juga bisa dikurangi. Ya, kurang lebih 89% itu berkurang. Kemudian masalah-masalah seperti depresi, GERD, sleep apnea, PCOS, dislipidemi, kemudian penyakit-penyakit sendi, abnormalitas lipid, macam-macam ya, diabetes, kemudian fatty liver, penyakit jantung, itu semua bisa berkurang dengan manajemen berat badan yang baik. Nah, tapi bagaimana caranya manajemen berat badan yang baik? Ya tadi, dietnya harus diet sehat. Ya, tadi tipsnya kan sudah saya jelaskan. Nah, kemudian jangan lupa juga untuk aktivitas fisik, be active every day. Tujuannya apa? Yaitu pertama, mengendalikan berat badan, mengendalikan tekanan darah, menurunkan risiko osteoporosis, kemudian mencegah diabetes mellitus, mengendalikan kolesterol, kemudian meningkatkan daya tahan dan sistem kekebalan tubuh. Ini juga loh ya memang ya. Apalagi zaman pandemi COVID begini, nah daya tahan harus ditingkatkan. Memperbaiki kelenturan sendi dan kekuatan otot, memperbaiki postur tubuh, mengendalikan stres dan mengurangi kecemasan. Aktivitas fisik yang seperti apa sih? Kalau kita nggak pernah olahraga, pilih yang aerobik deh, yang nggak ngos-ngosan, jangan maksa ya. Jadi ringan-ringan aja, yang penting kita bergerak, mulai bergerak ya, jangan sampai ngos-ngosan. Kemudian intensitasnya yang seperti apa? Ringan atau sedang. Jangan baru nggak pernah olahraga, terus kemudian mau coba olahraga, atau langsung angkat beban 30 kilo gitu ya. Itu mah nggak kuat ya. Apalagi kalau nggak pernah olahraga. Kemudian durasinya berapa lama? Minimal 30 menit per kali. Minimal. Berapa kali seminggu? Minimal 3 kali seminggu. Itu minimal. Kalau memang nggak pernah olahraga, mulai dengan 10 menit nggak apa-apa. Tapi targetnya adalah 30 menit per kali. Tujuannya apa sih? Nah, selama 15 menit pertama, badan itu membakar karbo. Setelah 30 menit, terutama pada olahraga, orang-orang yang terlatih ya, jadi memang sering berolahraga, nah itu lebih mudah masuk ke dalam fat burning zone. Jadi artinya setelah 30 menit, fat burning zone-nya ini akan aktif. Jadi kan tujuannya kan kita kalau olahraga kan membakar lemak ya, bukan membakar protein, bukan membakar karbo ya. Karbo sih pasti dibakar, tapi terutama kan adalah lemaknya. Jadi jangan putus asa. Setelah 15 menit capek, ayo lanjutkan. Tapi ingat jangan ngos-ngosan ya. Tipsnya apa tuh? Jika sudah lama tidak berolahraga, mulai dengan 10 menit jalan kaki, ditingkatkan bertahap. Kemudian coba dimasukin dalam kegiatan harian, misalnya pilih naik tangga deh ya, kalau 1-2 lantai gitu naik tangga daripada naik lift gitu ya. Kemudian pintu masuk ya, parkir lebih jauh daripada pintu masuk supaya jalannya juga nambah. Kemudian menambah aktivitas berjalan kaki gitu ya. Jadi kalau misalnya mau mengambil barang apa, ya udah ambil sendiri, jangan minta tolong siapa gitu ya, sebisa mungkin ya. Kemudian olahraga sambil beraktivitas, misalnya sambil nonton TV, itu kan kita bisa sambil gerak-gerakin tangan, gerak-gerakin kaki, kemudian sambil mendengarkan musik, itu juga bisa sambil olahraga. Kemudian cari teman berolahraga. Kalau temannya banyak, 2-3 orang, 4, apalagi 10 gitu ya, itu motivasi untuk olahraganya lebih tinggi. Nah, jika apalagi kalau badannya gemuk ya, sering merasa lelah. Nah, berolahraganya pada saat yang paling bertenaga. Jadi kalau pada saat lagi capek banget habis
ngerjain apa gitu, ya udah nggak usah olahraga dulu. Tapi pada saat mulai seger, mulai bertenaga, mulailah olahraga ya. Nah, kesimpulannya apa? Diet sehat itu adalah pola hidup sehat merupakan kunci utama. Pola hidup sehat ini dapat mencegah banyak penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif tadi ya sudah tahu ya, banyak ya penyebab kematiannya nomor 5 angka tertinggi di dunia. Sehingga apa sih tujuannya? Kualitas hidupnya bisa meningkat. Nah, tinggal kita lihat gambarnya. Makannya seperti ini, minumnya ini, jadinya begini. Makannya ini, minumnya ini, jadinya seperti ini. Tinggal kita pilih. Ya, jadi memang hidup adalah pilihan. Oke, kemudian terima kasih. Oke, terima kasih Dr. Monik atas pemaparan materinya yang sangat menarik dan bermanfaat sekali. Hayo teman-teman yang sudah hadir, jangan lupa dicatat, di screenshot, terus kemudian benar-benar diperhatikan ya tips-tips diet yang sehat dari Dr. Monik. Apalagi teman-teman yang mungkin selama pandemi ini mengeluhkan berat badannya meningkat, jadi sering ngemil, makan, tapi olahraganya juga nggak dilakuin. Hayo, ini bisa diperhatikan tips-tips dari Dr. Monik ya. Nah, kita mungkin sudah mengalami beberapa pertanyaan, namun sebelum itu kita akan informasikan kepada teman-teman, bagi teman-teman yang ingin langsung nanya lebih lanjut nih soal tips diet yang sehat dan kiat-kiatnya seperti apa, bisa langsung booking jadwal appointment dengan Dr. Monik di aplikasi YesDoc. Nah, di sini sudah kita tampilkan QR code dan link jadwal appointment dengan Dr. Monik, bisa langsung di-scan QR code-nya atau langsung masukkan link jadwal konsultasinya ya. Nanti teman-teman di situ bisa langsung booking appointment dan bisa langsung lihat availability dari Dr. Monik di hari apa dan jam berapa saja. Nah, bagaimana sih aplikasi YesDoc dan seperti apa gambarnya? Kita simak video berikut ini. Selamat datang di aplikasi YesDoc. Ketuk Yes. Pilih dokter spesialis sesuai dengan kondisi Anda. Pilih jadwal konsultasi. Lalu, pilih metode pembayaran yang Anda inginkan. Selamat, Anda telah berhasil membuat jadwal. Pastikan Anda bersiap pada saat dokter memanggil. Silakan menunggu, dokter akan segera menghubungi Anda. Aplikasi YesDoc memiliki fitur video call. Anda juga dapat menggunakan mode telepon. Setelah selesai, silakan menunggu. Dokter akan segera mengirimkan rangkuman konsultasi Anda. Download YesDoc sekarang juga. Ya, itu tadi adalah gambaran sekilas mengenai aplikasi YesDoc. Teman-teman saat ini sudah bisa download aplikasi YesDoc di Google Play Store dan App Store juga. Layanan konsultasi online dengan dokter melalui fitur video call dan available selama 24 jam di mana sih dan kapan saja. Oke, jangan lupa juga langsung di-scan QR code-nya atau langsung masukkan link dari jadwal appointment Dr. Monik. Oke, kita sudah mengantongi beberapa pertanyaan nih, Dr. Monik. Mungkin kita bisa langsung bahas satu persatu ya, Dok ya? Oke. Oke, mari kita lihat pertanyaan pertama. Dari Mbak Eka Ardarini, mau menanyakan nih, Dok, untuk penderita GERD parah, sebaiknya untuk program dietnya dimulai dari mana ya, Dok? Dan untuk menghilangkan kandungan pestisida dari sayur dan buah, bagaimana, Dok? Mungkin bisa dibahas. Oke, mengenai GERD ya. Iya. Nah, GERD parah itu sebenarnya kita telusuri dulu ya. Kalau pasien datang dengan GERD parah itu kita telusuri, kita tanya-tanya dulu penyebabnya apa, pemicunya apa. Jika memang penyebabnya dari makanan, bisa kita atur. Ya, pertama, makanan-makanan yang disesuaikan dengan lambung ya, artinya supaya produksi asam lambungnya tidak meningkat. Jadi bisa kita atur, jadi makannya bisa kita pilih mengenai jadwal juga. Small frequent feeding, artinya porsinya sedikit-sedikit tapi lebih sering. Jadi sekali makan itu porsinya tidak bisa besar ya, artinya porsinya lebih sedikit tapi lebih sering diberikan, seperti itu. Kemudian bahan makanan yang menyebabkan
kembung itu kita kurangin, misalnya serat-serat yang kasar. Contohnya apa sih serat-serat kasar itu biasanya terdapat di batang-batang sayur. Batang-batang sayur itu kalau bisa nggak dimakan ya nggak dimakan, jangan dimakan ya. Kemudian kulit-kulit buah, jadi kadang kalau orang ada yang makan apel sama kulit-kulitnya, itu sebaiknya kulitnya dikupas dulu. Atau makanan yang sifatnya merangsang, artinya pedas, asam, kemudian bersoda, nah itu sebaiknya memang dikurangin. Di stop dulu lah kalau bisa ya, tapi biasanya akan dianalisis dulu asupan sebelumnya seperti apa, pola makannya seperti apa, kemudian pemicunya apa, misalnya juga ada yang pemicunya karena stres, banyak pikiran, itu memang harus di manage dengan baik juga. Seperti itu. Kalau memang kira-kira nanti diperlukan obat ya bisa ditambah dengan obat. Tapi biasanya kalau GERD memang sudah konsumsi obat ya. Itu nanti bisa diatur makannya. Mengenai pestisida satu lagi ya. Mengenai pestisida ya pencuciannya memang harus seksama. Jadi misalnya kalau sayur-sayur yang berlembar-lembar gitu. Ya udah artinya ya memang kita buka-buka dulu seperti itu, kita cuci di air mengalir. Seperti itu pestisida ya kita harapkan sih bisa larut. Atau misalnya bisa kita cuci dengan sabun yang memang food grade ya, artinya bisa tidak beracun lah istilahnya. Itu bisa kita pakai seperti itu. Kemudian kalau buah-buahan atau sayuran yang kayak timun, kayak tomat atau buah-buahan yang memang masih utuh itu kan bisa kita cuci sampai bersih. Seperti itu. Oke, jadi kalau misalkan memang di siang hari ini kita sudah mengantongi beberapa pertanyaan dengan topik yang sama yaitu soal GERD ya dok ya. Jadi memang kalau untuk penanganannya sendiri mungkin dari sisi pasien itu sendiri bisa mengatur pola makannya. Jadi memang porsinya harus sedikit-sedikit atau nanti bisa dijeda ya dok ya. Iya. Gitu ya. Dan jadi kadang ada yang kalau namanya orang mau coba ngurusin badan kan artinya kadang sarapan di skip atau makan malam di skip, artinya kan perut kosongnya tuh jadi lama. Jeda perut kosongnya itu kan lama. Nah, itu kan cenderung untuk memicu GERD. Nah, itu kalau misalnya diketahui seperti itu, ya udah kita disarankan supaya tidak kosong terlalu lama. Artinya ya itu makan lebih sering porsinya dikurangin. Oke, baik. Nah, selanjutnya ini sudah ada pertanyaan dari Ibu Lena B. Kalau soal GERD tadi mungkin sudah terjawab ya Ibu Lenanya. Nah, ada pertanyaan selanjutnya, apa benar dok kalau sering liposuction atau suntik mesolipo, maka tubuh tidak respon saat kita diet karena tubuh sudah terbiasa turun berat badan hanya kalau liposuction atau suntik meso. Boleh dijelaskan Dr. Monik? Sebenarnya sih enggak ya. Kalau suntik mesolipo atau liposuction itu kan dia dari luar ya, dari eksternal. Jadi dari memang dia menuju ke arah lemaknya langsung. Nah, tapi kalau memang dari makanan itu kan kita mengatur dari dalam tubuh. Jadi artinya metabolismenya bisa kita kita modifikasi seperti itu supaya metabolismenya lebih tinggi. Untuk membakar lemak kan metabolisme harus lebih tinggi daripada saat ini. Kayak gitu. Jadi memang kalau saya rasa sih memang nggak ada hubungannya ya kalau memang sering suntik lipo itu terus dengan diet. Jadi memang kalau memang ingin lebih lebih maintenance artinya lebih jangka panjang ya memang sebaiknya mengubah pola hidupnya harus diubah. Nah, kalau memang suka makannya banyak dan suka makannya yang aneh-aneh ya, contohnya banyak lemaknya, banyak garamnya ya susah. Jadi memang harus diatur benar. Namanya mengubah pola hidup itu butuh waktu ya, nggak 1 minggu sudah berhasil itu nggak bisa. Minimal tuh 3 bulan. Kalau menurut penelitian tuh 12 minggu baru bisa perubahan pola hidupnya tuh sudah bisa terbiasa. Baik, jadi memang lebih disarankan untuk lebih menjaga pola hidup yang sehat ya dok. Jadi lebih mengontrol makanan dan minuman yang harus dikonsumsi ya dok ya. Iya, itu lebih jangka panjang karena kan memang tujuannya jangka panjang. Oke. Nah, dok, sebenarnya saya ada pertanyaan, mungkin mewakili beberapa teman-teman di sini. Mungkin di saat pandemi seperti ini tentunya tantangan
yang mungkin dihadapi oleh kita semua adalah ketika kita mungkin sebelumnya rajin berolahraga, apalagi mungkin hobi berolahraga di luar, nah kemudian aktivitasnya berubah nih menjadi di dalam ruang seperti ini. Dok, bisa nggak sih dia tanpa olahraga? Mungkin bisa diluruskan nih dari teman-teman yang mungkin mungkin agak males nih mungkin ya dari teman-teman. Nah, bisa nggak nih diet tanpa olahraga? Atau memang harus seimbang atau bagaimana? Bisa dijawab. Jadi alasannya males ya. Iya. Jadi teorinya untuk menurunkan berat badan itu artinya harus terjadi defisit kalori. Ya, defisit kalori itu bisa dicapai dengan mengurangi makan atau meningkatkan aktivitas. Jadi kalori balance-nya tuh jadi negatif kan. Nah, secara teori sih bisa aja. Mau diet doang tanpa olahraga ya bisa aja. Tapi kan tujuannya apa sih kita mau diet? Kita menurunin berat badan tuh tujuannya apa sih? Supaya lebih sehat kan? Nah, tadi pola hidup sehat itu apa? Ya termasuk dengan aktivitas fisik. Jadi olahraga ya sebisa mungkin dikerjain gitu. Tapi misalnya sibuk banget dah, ya banyak ya orang yang kalau alasannya sibuk seminggu cuma bisa 1 kali, ya udah nggak apa-apa. Selama pada saat bisa olahraga lah. Nggak bisa olahraga di luar, olahraga dalam ruangan. Gitu. Atau misalnya mau olahraga outdoor ya pilih tempat yang tidak terlalu ramai. Terus jaga jarak, pakai masker, seperti itu. Dan jangan sering kumpul-kumpul ya sebenarnya ya kalau olahraga zaman sekarang. Utamanya ngumpulnya sih. Baik dok. Nah mungkin bisa diperhatikan lagi kepada prinsip yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Monik, fitness or fatness ya dok ya. Iya. Memang harus diperhatikan nih antara makanan yang dikonsumsi tapi tidak lupa nih dengan aktivitas fisik yang harus dilakukan oleh teman-teman. Jadi memang harus seimbang. Jadi nggak mungkin secara teori bisa, tapi mungkin akan lebih baik dan sangat disarankan ya dok ya, untuk dari konsumsinya, dari makanan dan minuman yang kita konsumsi dan juga aktivitas fisik yang kita lakukan ya dok. Iya, terus tadi kan sudah saya jelaskan aktivitas fisik itu tujuannya apa? Yaitu menjaga massa otot, meningkatkan imunitas, seperti itu, menjaga kebugaran tubuh gitu. Jadi bukan hanya kita kurus turun berat badan. Ya memang berat badan itu kan namanya angka di timbangan gitu kan. Kita kalau mau tujuannya sehat kan bukan hanya mengobati timbangan. Gitu, artinya memang badan kita juga harus sehat. Baik. Seperti itu. Ya sebaiknya olahraga, sebaiknya. Baik, ayo teman-teman, ini berarti sudah dihimbau untuk tidak malas berolahraga ya. Oke, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya ya dok ya, dengan Mbak Siska Amelia. Dok, apakah diet itu hanya untuk menurunkan berat badan? Kalau untuk menaikkan berat badan, bagaimana tipsnya dok? Ya, tadi diet itu kan saya sudah jelaskan ya sebelumnya, diet itu bukan untuk menurunkan berat badan saja. Diet itu artinya pengaturan makan. Jadi makannya itu kita atur, nah itu namanya diet. Tujuannya apa? Pertama, ya tujuannya misalnya si A untuk nurunin berat badan. Si B tujuannya apa? Oh, untuk naikin berat badan, ternyata dia terlalu kurus gitu. Tapi memang tidak ada penyakit ya, misalnya terlalu kurus untuk mau naikin berat badan. Atau si C misalnya tujuannya mau nurunin gula darah, atau juga si D mau nurunin gula darah plus nurunin berat badan, nurunin tensi, nurunin kolesterol, begitu. Atau misalnya disertai dengan nyeri lutut. Nah itu gimana tuh caranya? Nah jadi itu ya itu yang diatur, dietnya diatur itu beda-beda tergantung tujuannya. Gitu. Kalau memang mau naikin berat badan ya itu juga namanya diet karena memang pengaturan makan. Gitu. Baik. Oke, ini pertanyaannya ternyata cukup banyak ya dok ya, pertanyaan soal diet yang baik ini seperti apa, cukup banyak pertanyaan dari teman-teman peserta, namun karena waktunya sangat terbatas, kita hanya buka satu lagi untuk pertanyaan. Nah, saya ambil salah satu yang menarik dari Mbak Windy Febriani Lubis. Selamat sore, nama saya Windy Febriani Lubis. Tadi Dr. Monik sudah menjelaskan lemak yang pemanasan lama dan suhu tinggi. Terus perubahan warna jadi warna hitam dalam artian mungkin karsinogenik, bisa menyebabkan kanker. Jadi pertanyaan saya, bagaimana dengan makanan seperti steak atau ayam bakar? Berapa besar presentasi seseorang bisa dikatakan mengidap penyakit kanker setelah mengkonsumsinya? Karena itu makanan favorit di keluarga kami. Aduh, siapa yang nggak suka steak dan ayam bakar ya teman-temannya? Saya juga suka. Mungkin Dr. Monik bisa dijelaskan dok. Nah, mengenai makanan yang dibakar, ya dibakar dengan suhu tinggi menyebabkan warna hitam yang bersifat karsinogenik, bisa menyebabkan kanker, itu
setiap orang itu nggak sama kejadiannya. Jadi misalnya tadi udah A, B, C, D ya, sekarang si E. Si E ini misalnya nggak pernah makan yang aneh-aneh, kena kanker. Nah si F, misalnya si F sering makan yang ya gitu kayak steak gitu, makanan yang dibakar, sate segala macam ya, sampai hitam-hitamnya itu dimakan, ternyata nggak kena kanker tuh gitu kan. Jadi memang nggak bisa dibilang makan steak dengan dosis misalnya sekali makan 100 gram sehari 2 kali deh misalnya ya, seminggu 3 kali, itu nanti dalam waktu misalnya 2 tahun bisa menyebabkan kanker. Itu nggak seperti itu, karena penyakit kanker itu multifaktor. Kita nggak bisa ngomong kanker itu sebabnya ini gitu, enggak. Tapi memang pasti ada suatu yang ditemukan pada kasus-kasus kanker tertentu pada setiap orang, misalnya pada setiap pasien itu, ternyata kankernya ini, jenisnya ini. Nah, kemungkinan pemicunya tuh ini, gitu. Jadi kanker itu nggak bisa kita bilang, yaitu dengan makan segini banyak selama berapa lama, berapa bulan gitu ya, bisa jadi kanker gitu, nggak bisa dibilang seperti itu. Tapi memang yang namanya lemak yang sudah hitam, terbakar, itu memang bersifat karsinogenik, artinya bisa memicu kanker. Tapi kanker itu kan juga tiap orang ada genetiknya ya. Jadi ada yang memang genetiknya dia sudah ada, dengan makan sedikit, misalnya 1 porsi aja steak gitu, yang hitamnya banyak misalnya gitu ya, hitamnya banyak terus dia langsung jadi kanker. Tapi ada juga yang nggak tentu, nggak bisa dibilang seperti itu. Jadi memang pentingnya itu menjaga pola hidup sehatnya. Apalagi kalau kita misalnya amit-amit deh gitu ada gen kanker gitu, nah itu udah mesti dijaga bener deh supaya si gen itu nggak terpicu untuk menjadi kanker. Baik dok, nah berarti memang tidak hanya ditentukan dari makanan yang konsumsi ya dok ya, tapi juga mungkin dari faktor genetik, dan ternyata dari makanan yang konsumsi memicu nih dok dari sel-sel kanker untuk bisa berkembang ya dok ya, seperti itu ya. Jadi nggak selalu dari lemak itu aja ya, pokoknya pola hidup yang tidak sehat, misalnya merokok juga, minum alkohol, itu ya udah menambah, risikonya itu akan bertambah, apalagi dengan kegemukan, terus kurang tidur, stres, makannya nggak sehat, itu udah faktor risikonya dari 1 bisa jadi 5 begitu. Oke. Nah, teman-teman, ini karena waktunya sangat terbatas sekali, jadi mungkin kita bisa akhiri sesi Q&A-nya. Nah, teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut bagaimana sih kiat-kiat menjaga tubuh agar tetap sehat dan ideal, bagaimana tips-tips diet yang lebih baik. Nah, teman-teman bisa langsung booking appointment untuk berkonsultasi dengan Dr. Monik, bisa langsung di-scan QR code-nya yang sudah kami tampilkan, dan juga langsung dimasukkan untuk link dari jadwal konsultasi dengan Dr. Monik, bisa langsung dimasukkan dan kemudian bisa langsung diklik. Nah, teman-teman bisa langsung booking jadwal appointment Dr. Monik di hari apa dan jam berapa beliau available. Nah, mungkin bagaimana sih, kita tampilkan sekali lagi bagaimana sih berkonsultasi di aplikasi YesDoc. Kita tonton video berikut ini. Selamat datang di aplikasi YesDoc. Ketuk Yes. Pilih dokter spesialis sesuai dengan kondisi Anda. Pilih jadwal konsultasi. Lalu, pilih metode pembayaran yang Anda inginkan. Selamat, Anda telah berhasil membuat jadwal. Pastikan Anda bersiap pada saat dokter memanggil. Silakan menunggu, dokter akan segera menghubungi Anda. Aplikasi YesDoc memiliki fitur video call. Anda juga dapat menggunakan mode telepon. Setelah selesai, silakan menunggu. Dokter akan segera mengirimkan rangkuman konsultasi Anda. Download YesDoc sekarang juga.
Oke, itu tadi adalah video tampilan sekilas bagaimana sih teman-teman bisa berkonsultasi di aplikasi YesDoc, sangat mudah sekali ya. Sekarang bisa langsung di-download di Google Play Store atau App Store-nya, langsung cari aplikasi YesDoc, dan teman-teman nanti bisa berkonsultasi dengan dokter di mana aja dan kapan aja. Oke, terima kasih kehadirannya teman-teman. Salam sehat semuanya. Stay safe and stay healthy.